Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Sekarang kita akan bahas tentang Chrome Developer Tool. Untuk apa Chrome Developer Tool? Chrome Developer Tool bisa ngebantu kita biar kita nyari debug atau kesalahan di website kita lebih cepat. Dan juga yang paling penting, kita bisa dapat bantuan buat optimisasi kecepatan website kita. Susah banget kata-katanya. Jadi nanti kita lihat di Chrome DevTool gimana kita ngubah, misalnya kita mau ngubah dengan cepat bagian HTML, CSS, atau JavaScript kita. Dan juga kita lihat gimana kita bisa nambahin kecepatan website kita. Langsung aja, kalau teman-teman tentu aja harus pakai Chrome buat Chrome Developer Tool, tapi kalau di Firefox ada juga namanya Firebug yang bagus itu. Cuman ada yang buat natifnya juga. Jadi di klik kanan yang bagian lambang, istilahnya lambang burger ini, diklik di sini teman-teman ke bagian More Tools, lalu di sini ada yang namanya Developer Tools. Bisa klik di sini, tapi kalau nanti teman-teman bakal sering pakai, dihafalin aja shortcutnya. Jadi itu cara pertama. Yang kedua, kita bisa klik kanan di sini, lalu inspect element. Kita lakukan langsung klik kanan, inspect element. Di sini teman-teman lihat banyak, tapi teman-teman lihat semuanya dimulai dari HTML, tag HTML saya, dan juga bagian head, dan juga body. Jadi seperti struktur HTML kita biasa. Jadi kalau teman-teman mau buka bagian head-nya aja, tinggal dibuka di sini. Teman-teman akan lihat semua isinya. Dan begitu juga dengan bagian body atau bagian yang ada pada viewport kita. Di sini teman-teman lihat setiap saya ke bawah, setiap elemennya dia bakal meng-highlight di bagian sini, di bagian mana saya berada sekarang. Misalnya saya ke bagian navigasi di sini, kita lihat yang di render hanya bagian pertama saja. Begitu juga dengan kita ke bawah dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat tanda panah ke kanan begini, berarti masih bisa dibuka, ada isinya. Kita bisa lebih detail lagi, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa setiap elemennya benar-benar bisa. Saya balikin lagi. Lalu teman-teman bisa ngapain sih? Yang pertama misalnya buat HTML sendiri, kalau kita mau ngubah teksnya misalnya, jadi kita nggak perlu pindah-pindah dari teks editor terus ke browser lagi lihat hasilnya. Kita bisa langsung, misalnya saya mau ganti navigasinya di sini, saya tinggal ke bagian di sini, lalu kita klik 2 kali, nanti kita bisa ganti teksnya. Yang tadinya profil misalnya, saya ganti jadi kontak, langsung di enter. Setelah itu kita lihat langsung berubah. Jadi teman-teman bisa lihat view-nya kalau teksnya diganti. Begitu juga dengan teman-teman kalau mau ganti link, tinggal diklik 2 kali di sini, seperti itu. Jadi kita lihat, kita juga bisa ngasih atribut. Jadi misalnya saya ada atribut tambahan, atribut data misalnya, tinggal dikasih sama dengan, lalu nilainya ditanda kutip seperti biasa. Itu contohnya. Lalu ini yang salah satu yang sangat penting di teman-teman lihat, ada tab warna hitam di sini buat menu-menu developer tool kita. Di bagian sebelah kiri ada yang namanya buat menginspek elemen kita, buat milih elemen kita. Jadi kalau teman-teman klik sekali di sini, kita bisa milih bagian yang mana mau kita debug. Jadi kalau saya mau ke bagian materi, saya tinggal ke sini lalu saya klik, otomatis developer tool saya bakal nge-highlight, nunjukin di bagian kodenya. Jadi kita bisa ada 2 cara bolak-balik. Yang pertama nyari di sini, atau yang kedua kita pilih elemennya dari sini dan dia akan otomatis ke highlight. Lalu yang menarik lagi, kalau teman-teman mau geser elemennya, misalnya di sini saya tahan kliknya, lalu saya mau pindahin ke bagian atas, misalnya tinggal seperti ini. Jadi sekarang tertukar, teman-teman lihat beranda diskusinya. Begitu juga dengan teman-teman kalau mau total UL-nya, misalnya kita mau keluarin dari nav, itu juga bisa. Tentu jadi aneh seperti ini karena dia udah nggak kena CSS-nya sekarang. Saya balikin dengan Ctrl Z atau Command Z pada Mac. Lalu yang menarik lagi, teman-teman lihat di sebelah kanan, mungkin ada udah yang merhatiin, di sini lengkap file CSS kita. Jadi teman-teman lihat di sini ada nama file CSS saya, misalnya lesson CSS, ada style CSS di sini. Lalu kita bisa ngapain? Sangat membantu, kita bisa langsung ngelihat perubahannya di sini. Teman-teman lihat saya punya warna background ungu untuk lambang nav saya.
Kalau saya mau ganti, saya tinggal lihat background color ini dan diklik di sini. Kita ada color palette-nya di sini. Kalau saya mau ganti jadi hijau misalnya, tinggal saya ubah seperti ini, lalu klik di luarnya seperti itu. Tentu teman-teman juga bisa ngasih angka langsung dengan klik 2 kali untuk angka hexadesimalnya. Selain mengganti nilai-nilainya langsung, teman-teman juga bisa nambahin stylenya sendiri, tinggal diklik di sini, di daerah antara kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya. Misalnya saya mau ganti warnanya, jadi bukan warna backgroundnya, saya ganti jadi hitam misalnya. Tentu saja nggak ada yang terganti karena masing-masing tulisan saya di sini sudah ada CSS-nya masing-masing. Jadi yang kira-kira bisa saya lakuin sekarang, mungkin lebarnya bisa saya ubah, kita tes. Lebarnya saya ganti jadi 50%, seperti itu. Tentu kita nggak mau, tinggal di undo, Ctrl Z, Command Z, atau di klik di sini. Jadi teman-teman lihat kalau mau nggak mengaktifkan salah satu stylenya, tinggal diklik di salah satunya, nanti dia akan hilang. Jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang banyak main dengan CSS. Lalu gimana misalnya kalau div-nya atau kelasnya belum tersedia? Di sini ada tanda tambah, teman-teman bisa klik di sini langsung, lalu tinggal ditulis nama div atau nama kelasnya. Lalu seperti biasa, tinggal diklik di antara kurung kurawal ini untuk ngasih CSS barunya. Itu dia seputar HTML dan CSS kita. Lalu yang bisa kita lakuin lagi, di sini ada lambang seperti handphone, namanya toggle device mode. Kalau teman-teman klik di sini, ini sangat berguna buat yang sedang belajar responsive website. Yang belum familiar apa itu responsive website, saya klik lagi inspect elemennya. Responsive website itu gimana website kita biar kelihatan bagus di semua device. Jadi kalau kita tahu sekarang dari iPad, dari smartphone, dari tablet, kita bisa mengakses website yang ukurannya beda-beda. Jadi gimana kita mengoptimisasi website kita dengan istilah responsive website ini. Jadi teman-teman bisa kecilin lagi developer toolnya buat melihat hasilnya. Di sini kita dikasih petunjuk kalau kita minta di reload halamannya biar ke rendernya benar. Jadi kita tinggal reload sekali. Teman-teman lihat di sini pada ya berubah, jadi tampilannya dengan tampilan ketika kita berada pada iPhone 6 di sini. Jadi teman-teman bisa pilih device-nya, tinggal dipilih device-nya di sini, ada lengkap banget. Begitu juga dengan network-nya, speed, kecepatan dari device tersebut pas mengakses website kita. Kita bisa ganti ukurannya di sini langsung, dan juga pilih UA. Saya kurang tahu ini apa, nanti kita lihat sama-sama. Lalu teman-teman lihat ada ukuran detailnya di sini, begitu juga dengan kalau mau zoom yang ditambahin di sini juga bisa. Itu dia, kita nggak usah terlalu banyak karena banyak yang bisa dilihat di sini. Kita balik lagi, tinggal diklik lagi di sini. Lalu setelah elemen kita bisa lihat misalnya kita ke network. Saya nggak mau semuanya, yang vital-vital aja istilahnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya gedein lagi. Di network ini kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhin buat website kita loadingnya. Jadi kalau teman-teman mau diulang, jangan lupa cache-nya dimatiin. Jadi nggak ada yang ke-save dulu biar kita benar-benar lihat berapa lama waktunya. Lalu di refresh, saya refresh di sini. Teman-teman lihat di sini ada berapa request yang dibutuhin buat nge-loading website sekolah coding ini, dan juga berapa lama waktu yang dibutuhin buat benar-benar selesai. Di sini teman lihat cukup lama, kelihatan jarang diperbaiki halamannya. Jadi ini dia kalau kita lihat di network tab paling atas. Ini dia yang pertama kali terrender adalah file HTML atau PHP kita yang merupakan halaman utamanya, yaitu indeksnya. Di sini kita lihat di timeline-nya yang pertama kali di loading dia, dan seperti kayak ngelihat DNS-nya, nama domainnya, dan waktu request yang kita butuhin. Lalu yang lainnya baru terdownload setelah kita meloading halaman utama kita, yaitu file PHP atau HTML-nya tadi. Semua CSS dan seperti gambar-gambar juga kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhin di sini.
Itu dia kurang lebih kasarnya. Lalu di sini teman-teman kalau mau lihat source yang dibutuhin buat halaman ini pas loading, nggak semuanya kayak file PHP gitu kita nggak bisa lihat karena dia berada di sisi server, tapi teman-teman bisa ngubah filenya langsung di sini. Jadi misalnya ini pada indeks HTML saya, misalnya di bagian depannya saya mau ngeganti linknya, misalnya jadi sekolahcoding.top.com. Saya nggak bisa ganti sepertinya, jadi kita bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin perubahan, bisa diklik kanan lalu kita save. Jadi kalau teman-teman banyak ngelakuin perubahan terus puas dengan perubahannya, kita bisa save filenya agar kita ganti di original filenya nanti. Saya akan skip timeline, profile, resource. Di sini kalau teman-teman mau lihat masalah session, masalah cookies, kita lihat ada cookies apa aja yang tersimpan di sini karena kita baru disable cache-nya, jadi udah hilang. Dan yang nggak kalah penting bagian konsol ini. Jadi konsol ini buat teman-teman yang suka dengan JavaScript bisa main-main di sini. Jadi di konsol ini benar-benar bebas kayak text editor, kita bisa nulis, misalnya saya ngedeklarasiin file yang namanya X. Lalu saya kasih nilai 20 misalnya. Pas kita panggil si X-nya kita dapat nilai 20-nya. Begitu juga dengan teman-teman kalau ngelakuin operasi matematika misalnya langsung keluar. Atau teman-teman mau lengkap nulis fungsi misalnya, intinya seperti itu. Kalau teman-teman menampilkan sesuatu alert atau apapun, tinggal ditulis di sini lalu diklik enter setiap lainnya. Sayangnya di sini sedang tidak ada error, tapi nanti kalau teman-teman ada error, dia ada laporannya di sini, lalu kita bisa klik ke sumbernya langsung di baris berapa errornya muncul. Jadi sangat penting kalau teman-teman lagi ngedebug JavaScript, tinggal diklik kanan lalu ke bagian konsol ini biar kita kelihatan errornya tepatnya di mana. Karena kalau kita klik dia akan otomatis ngoper kita ke halaman source tadi atau network di mana file JavaScript kita berada lengkap dengan baris keberapa errornya. Lalu yang terakhir mungkin yang akan saya jelasin di sini masalah kecepatan dan website kita. Jadi kalau secara default teman-teman nggak akan lihat page speed ini. Buat munculinnya sendiri teman-teman ke Google Chrome App, web store-nya Chrome, tentu gratis meskipun di store-nya loading. Ini dia web store-nya. Teman-teman cari yang namanya PageSpeed, tapi nanti akan banyak pilihannya, saya liatin aja. Sini PageSpeed. Loading. Ada banyak PageSpeed, teman-teman cari yang dari Google, by Google. Saya udah download, jadi teman-teman silahkan di-download. Nanti dia muncul di tab bar ini. Jadi teman-teman bisa start analyzing di sini buat menganalisa website yang sedang kita buka. Jadi kita lihat nanti gunanya apa buat PageSpeed ini. Dia bakal ngasih tahu hal-hal apa yang bisa kita lakuin buat bikin website kita lebih cepat. Loading, ini dia. Jadi ada beberapa di sini dia ngasih tahu kita kalau bisa menghindari redirect. Redirect itu kayak misalnya kita ada halaman home.com, tapi ketika user akses home.com kita mau URL-nya otomatis pindah ke homebaru.com misalnya, seperti itu. Lalu di sini juga kalau CSS-nya kecil kita disaranin buat bikin inline. Teman-teman bisa baca nanti sendiri, bisa kalau kita lihat di sini lebih detail lagi di sebelah kirinya. Jadi kayak kita diminta buat minify CSS. Jadi minify CSS itu kayak baris-baris kosong, spasi-spasi kosong dikecilin. Begitu juga dengan JavaScript, nama-nama variabel yang panjang diganti jadi pendek. Nanti kita akan ada bahasannya sendiri buat masalah optimasi
mengoptimisasi kecepatan website ini. Yang jelas teman-teman bisa pakai bantuan ini buat jadi guide-nya. Di sini teman-teman lihat yang already done, apa yang udah kita lakuin buat nyepetin website kita. Dan ini yang belum. Cukup banyak tugas kita. Saya akan hilangin, saya close lagi. Itu dia, ini bagian terakhir. Kalau teman-teman terlalu kecil, teman-teman bisa misahin konsolnya ke sebelah kanannya, atau teman-teman bisa klik tahan lama, lalu buka dia di window baru. Jadi kita nggak keganggu, ukurannya tetap sesuai yang kita mau. Itu dia kurang lebih, tentu kita nggak cover semuanya, ada sangat banyak, tapi paling nggak buat front end, buat teman-teman yang main HTML, CSS, JavaScript cukup banyak, kita bisa lihat. Itu dia, semoga jelas. Silahkan taruh komentar kalau teman-teman mau nanya. Sampai jumpa di video berikutnya.